Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Pun demikian juga dengan kalau kita ngomong masalah kelestarian alam ya. Kelestarian alam ini ceritanya. Ya coba Mas, kalau kita waktu dulu kecil ya di lingkungan sekitar kita ya, kayak tempat saya dulu di kampung di sana itu, yang namanya burung itu berbagai macam burung ada. Ya. Mulai dari namanya kepudang gitu ya, apalagi perkutut. Ini emprit nggak usah diomongin ya, ini emprit itu banyak ya. Ya burung-burung ocehan ya, kayak kepudang, kayak apa itu kacer, ada juga apa itu punglor itu ya, jalak itu waktu saya kecil ya. Ya waktu SMP itu ya, umur berapa tuh kira-kira, masa 12-15 tahunan lah kira-kira gitu ya. Ya waktu masih kecil lah, artinya kira-kira ya belum 30 tahun ke belakang sana ya. Itu luar biasa. Ya. Artinya masih terjaga lingkungannya itu ya, burung-burung masih banyak. Coba sekarang ini. Jangankan burung ocehan Mas, di tempat di sana ini. Ya. Di daerah Brebes sana ya. Tempatku kan Brebes dulu, akhirnya di sana. Brebes Selatan ya. Sekarang tuh diibaratnya jangankan cari burung ocehan ya, burung yang umum aja sudah sangat jarang sekali atau bahkan sudah punah. Burung ocehan itu sudah punah boleh dikatakan. Gak ada. Kalau pas saya pulang kampung sana, kalau pagi-pagi dulu itu rame ya. Ocehan, ada burung sikatan, ada burung apa itu kedengarannya ya. Ada suri gunting kedengarannya, macam-macam. Nah dulu itu, sekarang belas. Ya ini karena ya ulah manusia itu sendiri yang terlalu serakah itu sebetulnya. Ya tapi kita tidak bisa nyalahkan setiap individu, tidak bisa ya, karena itu juga kalau mau menyalahkan ya tidak mungkin juga, wong itu juga kebutuhan gitu kan Mas. Apalagi akhir-akhir ini kan, ya akhir-akhir ini itu artinya berapa ya tahun yang lalu sampai sekarang ini kan perburuan hewan itu kan luar biasa ya. Apalagi yang namanya burung ini. Pernah kan yang namanya burung ini kan sampai heboh ya Mas. Ya, sampai heboh, artinya heboh di sini ya. Wah, rame banyak apa namanya tuh perlombaannya, perlombaan ocehannya macam-macam. Ya. Sampai namanya tuh geger ya. Artinya tuh sangat diminati gitu ya, maksud saya sangat diminati. Seperti kalau dulu tuh ya apa itu bunga Mas ya. Pernah viral gitu kan, ada bunga yang harganya ya apa itu gelombang cinta ya Mas, sampai jutaan gitu kan. Kalau sekarang sudah nggak laku ya. Juga sama saat apa namanya viral-viralnya soal masalah perburungan ini, ya itu tadi semua burung ini yang jadi masalah, semua burung tuh diburu itu loh, masalahnya tuh di situ. Enggak mengindahkan ini burung tuh ya perlu dilestarikan, ya disisain gitu loh. Enggak, semua tangkep. Ya nangkapnya cuma 1-2 gitu kan, atau yang jantannya doang, betinanya biar dilepas biar bisa beranak pinak kan, ya enggak, semua diambil. Ini yang akhirnya ya terjadi seperti sekarang ini, kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Maka tidak heran apa namanya kita punya tumbuh-tumbuhan, punya apa namanya tanaman-tanaman itu sekarang ulat ya banyak, hamanya tuh banyak gitu, karena pemangsanya nggak ada ya, pemangsanya habis. Itulah masalah, sehingga otomatis ekosistem itu akan tidak berjalan dengan semestinya. Jadi tidak ada satu hal yang membuat semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka nggak usah mengeluh sebetulnya kalau kita lihat, oh tanaman padi kita kok rusak gitu kan, banyak hama, banyak ulat, macam-macam. Ya, sebetulnya itu akan mengakibatkan dampak pada lingkungan itu sendiri. Ya. Ada larangan, yo
burung-burung kita kan juga banyak yang sudah di apa mas itu di ada undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya untuk tidak diburu, tidak dipelihara, itu kan ada ya, perlindungan ya. Ada undang-undangnya di sana. Tapi kenyataannya kan tidak dilaksanakan. Artinya banyak yang tidak dilaksanakan. Kata kolwe. Kan burung-burung yang seperti biasa kayak gitu burung oceh. Yang benar-benar udah dilindungi saja seperti burung elang gitu ya. Itu sekarang kadang kalau kita lihat di apa medsos itu kan ada yang memperjualbelikan, ada yang menangkap. Ya memang dalam satu sisi kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan ya, artinya tidak bisa menyalahkan tuh karena memang kebutuhan orang itu ya. Karena ya satu sisi kita cari kerjaan juga sekarang susah gitu kan mas ya, banyak sarjana nganggur gitu ya mas ya, lulusan sekolah tiap tahun tua puluhan ribu ya, lulusan sarjana ya puluhan ribu ya, ratusan ribu bahkan ya mas ya, itu tiap tahun ya. Tapi lapangan pekerjaan berkurang atau susah mencari lapangan pekerjaan, padahal orang ya perlu hidup, perlu makan ya, akhirnya itu tadi segala apa yang ada yang dilihat yang bisa menghasilkan duit yo ya diambil ya. Yang penting mikirnya yang penting halal gitu ya. Kan itu walaupun ya sebetulnya melanggar aturan karena udah ada undang-undang, cuman kan yang salah aja kan yo yang bikin aturan sendiri kan ya tidak menjalankan dengan baik gitu kan. Aturannya dibuat tapi tidak diawasi, tidak dilaksanakan, ya bodoh wae. Ya, hanya tulisan doang kan begitu. Nah, ini ada terjadi hal yang seperti ini sehingga ya nggak heran kalau di lingkungan alam kita sekitarnya ini kan ya, burung sudah tidak ada. Ya kita coba bangun tidur ya mas ya, apalagi yang di kota-kota ya. Kan jarang mendengar ocehan burung alam itu ya mas. Walaupun ada ya yang disangkar-sangkar itu, nah, sudah tidak alami lagi gitu ya mas. Saya kadang sok kangen ya, pengen seperti dulu lagi ya, pengen seperti dulu ya, artinya waktu saya masih kecil ya, bangun tidur kedengaran ocehan burung alam itu beda jauh ya. Kita bukan apa ya, ini untuk membandingkan saja ya, waktu di luar negeri itu ya, di Eropa maupun di negara yang lain ya, entah itu saya pernah ke Korea juga, ke Jepang gitu ya, dan lain sebagainya ya, ke Tiongkok. Itu yang namanya wisata itu, wisatawan itu kan jo banyak juga kan, biasanya kan tidurnya kan di hotel-hotel yang ya dalam kota gitu ya. Apalagi kalau kayak di Eropa juga di sana. Itu bangun tidur di sana itu seperti teringat waktu kecil ya. Bangun tidur di hotel itu terdengar ocehan burung macem-macem. Saya awalnya tuh pernah kaget, wah ini kok burung bunyinya bagus banget, apa ada orang yang melihara gitu, mikirnya gitu awalnya. Baru pertama kali tahu, pada waktu pertama kali tahu ya. Sampai penasaran, turun dari hotel itu yang namanya di kota ya. Ya waktu itu saya di Istanbul itu. Turun ke bawah itu, ternyata itu burung dongoce itu apa mas? Itu di taman-taman kota itu loh. Ya, taman-taman kota. Ya kan taman kota kan ada banyak bunga-bunga ya, macam-macam tuh kan. Ada pepohonan-pepohonan kecil ya, pokoknya yang namanya taman kota itu ya, itu loh mas, maksudnya satu antara jalan dengan jalan apa namanya nih, pembatas jalan itu kan ada pembatas jalan antara kiri dan kanan itu mas, tengah-tengah jalan itu kan dikasih pembatas, dikasih tanaman-tanaman ya, seperti di Indonesia banyak juga kayak gitu kan sekarang gitu ya modelnya. Itu burung pada ngoceh di situ, wah luar biasa. Bukan burung sembarang, burung mahal-mahal itu. Ya. Suaranya hebat, bagus-bagus. Enggak punya cuman itu, gagak juga pating sliwer. Wah, gagak juga kakak gitu. Di Indonesia ini kan apa ya, khususnya di Jawa ya,
cari gagak aja sekarang susahnya masa ampun, sudah punah hampir. Boro-boro namanya burung iso ngote di jalanan di kota, tengah kota, sangat jarang gitu ya kalau di kita di sini. Tapi saya masih mending melihat seperti ini tuh ada di Bali itu. Saya pernah ke Bali itu untuk ya main ke teman. Ya beberapa hari waktu itu ya. Itu di sana burung yo masih bagus, masih banyak, dan di sana memang ada hukum adat. Nah malah yang bagus itu malah hukum adat di sana. Artinya peraturan adat di sana itu tidak boleh untuk menangkap hewan burung, itu tidak boleh, dan itu betul-betul dijaga oleh mereka, sehingga masih banyak burung-burung yang lestari, kan begitu. Itu di Bali. Jadi saya acungi jempol ya, ya mestinya di daerah-daerah lain pun ya mestinya bisa seperti itu. Nggak usah seperti yang di luar negeri lah. Luar negeri itu sudah nggak bisa dibandingin dengan yang di tempat kita kayak gini. Karena mereka memang kesadarannya tinggi ya. Ke tempat kita kan. Padahal kalau kita kembali pada ajaran kita ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya kurang lebih adalah janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Padahal kita sudah diberi aturan ya, sudah diingatkan ya, di dalam firman Allah ini untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya kalau kita mau menyadari ya dengan agama kita sendiri. Karena semuanya itu kan sebetulnya sudah diatur dengan baik oleh Tuhan itu. Ya, ekosistem saling membutuhkan, apa istilahnya tuh antara satu dengan lain tuh saling memerlukan gitu. Nah, hal yang seperti inilah yang mestinya kita sebagai orang Islam itu ya mestinya orang yang paling sadar ya, harusnya paling sadar ini adalah perintah Tuhan gitu kan, yang paling sadar untuk bisa menjaga lingkungan kita sekitarnya ya. Orang-orang yang di luar kita saja begitu sadarnya, apalagi mestinya kita harusnya lebih sadar, kan begitu kalau kita mau menjalankan perintah agama, kan begini ya. Karena bagaimanapun yang semua kerusakan alam ini kan ya sebetulnya oleh ya tangan manusia itu sendiri ya. Kalau kita tidak mampu menjaganya, tidak mampu melestarikannya, ya jangan harap bahwa lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Padahal orang hidup itu kan salah satunya kan butuh satu kebahagiaan kan Mas. Yang orang bahagia itu kan tidak semata-mata karena materi saja kan, enggak. Ya, demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.